Di sini re-entry weekly, di sini re-entry daily. Re-entry weekly diamond berlaku di daily, re-entry daily diamond berlaku di H4. Nantinya akan berlaku beberapa kali diamond apabila di time frame daily dilanjutkan dengan momentum seperti yang telah berlaku ini. Nah, di sini ada golden setup, di sini diamond setup ya. Bedanya apa? Kalau golden setup MA50 bertemu di mid PP dan candle reject di kawasan mid PP dan MA50. Kalau ini diamond setup, golden pertemuan mid PP, diamond pertemuan low PP dengan MA50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan bercerita tentang salah satu SOP yang telah Mimin share sejak lama di channel Telegram. Itu hanyalah salah satu SOP yang pernah Mimin share. Kali ini kita coba bahas kembali dan kita akan coba analisa untuk peluang-peluang yang akan ada di minggu kedepannya. Jadi buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi yang sangat menarik, tentunya sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Hoki Extra dari XM sudah dimulai. Periode promo dimulai dari 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2025. Bonus deposit 100% hingga 500 US dollar untuk meningkatkan modal trading Anda. Promo ini berlaku untuk semua klien XM, baik yang baru maupun yang lama, dan eksklusif hanya untuk Indonesia. Gimana cara klaimnya? Nah, cara klaimnya cukup mudah. Langkah pertama, silahkan login ke halaman member area Anda. Langkah kedua, lakukan deposit ke akun real dan bonus 100% akan langsung masuk. Belum punya akun? Nah, daftar sekarang juga dan verifikasi akun XM Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini, klik link di bawah untuk memulai trading dengan modal yang ekstra. Oke, ekstra dari XM, trading lebih untung, lebih hoki. Tunggu apa lagi? Klik link yang ada pada deskripsi untuk memulai. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Tadi siang Mimin ada share kembali untuk ulang kaji ya tentang SOP ini. SOP ini sudah lama Mimin share. Ini SOP-nya yang telah lama sekali Mimin share, yang mana di sini SOP-nya memang kita bikin waktu itu untuk scalping. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang suka dengan scalping. Tapi sebenarnya SOP ini bisa digunakan juga untuk swing dan intraday. Oke. Tadi Mimin ada bagi contoh juga. Nah, di sini pairnya yang terjadi di minggu lalu yaitu USD CHF ya. Kemudian ada juga berlaku di Cool, sebelumnya ada juga di Audus ya. Jadi SOP ini sering sekali berlaku. Kenapa? Karena memang zona-zona re-entry yang powerful dengan menggunakan SOP re-entry dan Extreme Diamond ini. Tapi entah kenapa masih banyak yang gagal paham ataupun kurang paham tentang multi time frame yang basic. Nah, kita bahas dulu tentang SOP ini, nantinya kita akan coba analisa ke minggu depan, oke? Nah, minggu kemarin teman-teman bisa lihat ya. Di sini Mimin ganti dulu ke background warna putih supaya nanti lebih memudahkan
teman-teman yang merequest yang kurang fokus ya kalau bukan background warna putih. Nah, minggu kemarin teman-teman bisa lihat di sini ada satu re-entry zone zero loss yang berlaku pada Audus. Di sini ada satu re-entry yang cantik di mana dia memiliki ciri-ciri zone zero loss. Yang mana MA50 telah cross dengan mid BB, semua candle berada di bawah mid BB dan MA pun telah cross mid BB dan MA50. Jadi ini adalah re-entry zone zero loss yang telah berlaku pada minggu lalu. Nah, ketika berlaku re-entry, perlu diingat MA5, MA10 pada time frame pertama, maka terbaik di time frame kedua berada pada kawasan top BB yang ada MA50 ataupun kawasan-kawasan reject MA50. Ketika sudah di kawasan MA50, kita belum punya ciri-ciri untuk entry. Karena ini time frame besar, sebaiknya kita menunggu reverse dan retest candle di time frame kedua. Selain daripada kita perhatikan MA50 dan juga kawasan stokastik yang overbought. Kita perhatikan area stokastik sudah overbought, ada reverse retest, maka memenuhi ciri-ciri SOP kita. Nah, selanjutnya kita lihat pada time frame ketiga, kita akan menunggu arah kukuh. Yang mana arah kukuh di sini? Nah, di sini ada satu arah kukuh yang cukup jelas, yang mana di kawasan ini. Dan setelah kita mendapati arah kukuh, barulah kita menarik Fibonacci dari close body daripada arah kukuh ke shadow tertinggi. Oke, ingat ke shadow tertinggi. Nah, dan kita akan mendapatkan kawasan-kawasan entry kita berada di area re-entry sampai ke kawasan tertinggi. Selama tidak ada muncul momentum yang baru, maka kita boleh full posisi. Dan TP kita bisa di TP 161 atau TP 1. Ya, kalau sudah tidak ada momentum, sebaiknya kita keluar dulu karena market akan naik balik sekurang-kurangnya ke top TP. Kalau masih lanjut dengan momentum, kita bisa hold lagi sampai ke area TP2. Momentum lagi, kita bisa hold lagi ke area TP3. Oke, nah itu yang sudah berlaku pada minggu yang lalu. Nah, itu yang berlaku antara weekly, daily, dan H4. Nah, planning kita ke minggu depan untuk pair Audus, kita masih bisa melihat kawasan re-entry. Re-entry mana? Nah, kita juga akan melihat di sini planning kita untuk minggu depan. Kalau sebelumnya re-entry weekly, pada saat berlaku re-entry weekly, ini untuk analisa minggu ke depan. Nah, kawasan re-entry MA5, MA10 pada weekly adalah top BB pada time frame daily. Nah, minggu depan karena re-entry weekly sudah jalan dan ada arah kukuh di time frame H1, sekurang-kurangnya dia akan pergi ke kawasan low BB. Dan kawasan re-entry pada daily kita bisa ikuti di area top BB pada kawasan H4. Tapi dia pun sudah mengambil. Ya, karena dia sudah mengambil, maka nanti akan ada satu re-entry di H4 berkemungkinan untuk turun membuat momentum sampai ke low BB pada daily sekurang-kurangnya. Maka ketika berlaku ini kita akan menunggu ekstrim bersama MA50 berlaku pada time frame H1 untuk kita follow re-entry pada H4. Sebab H4 re-entry daily-nya sudah diambil di kawasan ini. Kan sama yang berlaku antara weekly, kalau weekly dengan daily, H4 dengan H1. Daily dengan H4, H4 dengan H1. Nanti kita akan menunggu apabila ada reentry di H4 berlaku setelah momentum, di daily di H1 akan berlaku ekstrim atau rejection kawasan top BB pada time frame H1. Nah, ini contoh yang telah berlaku, nantinya di kawasan-kawasan ini adalah re-entry H4 dengan H1. Nampak nggak persamaannya? Ya, yang telah berlaku antara weekly,
ya, dengan daily. Yang telah berlaku juga daily dengan H4 ya. Cuman H4 pada saat reject top BB MA50-nya di dalam. Tapi kita bisa mencari entry dengan cara ini adalah BB mendatar, tetap kita menunggu arah kuku pada H1. Dan ini ada arah kuku. Kita boleh tarik Fibo. Tapi lebih cantik ketika nanti berlaku re-entry pada time frame H4 minggu depan ya, kalau kita fokus untuk H4 ke bawah, kita bisa tunggu nanti kawasan re-entry H4, misalnya nanti ada candle yang buat momentum di H4, nanti dia naik membuat re-entry di area H4, nanti kita akan tunggu kawasan di H1 ini MA50-nya nanti akan keluar daripada top BB. Dia akan berlaku ekstrim-ekstrim diamond seperti yang telah berlaku. Itu kalau kita ikuti misalnya penerusan re-entry daripada H4. Sebab daily sudah jalan. Target kita sekurang-kurangnya dia akan pergi kepada low BB. Sampai di sini apakah diteruskan dengan momentum atau akan berlaku rejection, itu cerita nomor kedua ya. Kalau kita hitung, kalau dia sampai ke lebih kurang 60 pip, karena ini wajar, ini August ya. Tapi kita masih boleh mencari re-entry lagi sampai ke lebih. Apabila nanti diteruskan dengan momentum berterusan, maka nanti kekuatan baru akan bermulai. Tapi apabila dia berlaku rejection, nanti BB mendatar akan berlaku sideways, yang mana dia reject bawah, naik atas, reject atas, turun bawah, sampai nanti berlaku re-entry yang kuat dengan momentum yang baru. Kalau misalnya dilanjutkan dengan momentum yang baru pada time frame daily, nanti re-entry pada time frame daily akan berlaku lagi di top BB H4 yang reject EMA50 atau berdekat-dekatan dengan EMA50. Nah, untuk sementara yang telah kita nampak untuk minggu depan, dia akan kemungkinan akan kepada low BB daily. Nanti kita tunggu apakah di H4 ada momentum yang membuat re-entry, dan re-entry H4 ini akan berlaku diamond setup pada time frame H1. Kita akan tunggu atau akan dia sideways dulu yang panjang. Ya, apa-apa kita monitor nantinya, karena sekarang trennya masih kuat untuk turun, karena kalau kita lihat daripada weekly yang dulu minggu lalu adalah masih zone zero loss berlaku. Nah, nantinya apakah zone zero loss ini akan berakhir dengan market hilang volume? Nanti lain cerita. Saat ini kita melihat kepada garisan low BB adalah menguncup atau masih kembang. Masih kembang, artinya penurunan masih ada. Sampai mana? Sampai nanti MA50 ini keluar daripada top BB, baru berkemungkinan market akan retrace. Saat ini market baru bermula, baru MA50 baru cross dengan mid BB. Artinya penurunan masih ada, sekurang-kurangnya ke low BB daily. Nah, itu cerita untuk minggu depan ya. Barulah kita mencari entry-entry di time frame bawahnya yang mengikuti trend weekly. Sebab re-entry weekly telah jalan di minggu lalu ya, yang mana kawasan re-entry weekly berada di top PB daily dan reject kawasan-kawasan MA50. Nah, itu cerita Audus apa yang telah berlaku dan apa yang kemungkinan akan berlaku di minggu depan. Selanjutnya kita contohkan juga yang telah berlaku pada gold ya. Minggu lalu yang terakhir pada 4 ya, yang ingin sharing dan yang masih banyak terkena juga di sini. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kawasan reject EMA50 ini ya. Ini adalah kawasan re-entry daripada daily. Nampak kawasan daripada daily, kawasan reject daripada EMA50. Nah, kalau di weekly, kawasan re-entry weekly, re-entry yang ini, maka dia akan di low BB pada time frame daily. Nah, kalau seperti ini agak keliru karena tidak ada diamond. Sebaiknya kalau kondisi seperti ini kita menunggu arah kukuh di time frame 2. Nah, makanya sebab
Bila tidak sesuai dengan SOP, multi time frame kita masih kurang, sebaiknya jangan dipaksakan untuk entry. Cari saja dulu yang sesuai SOP yang nampak jelas seperti yang berlaku pada daily dengan H4. Dan ketika berlaku ini kita tunggu arah kuku. Nah, di sini tidak ada arah kuku, artinya kita tidak mendapatkan entry. Selanjutnya dilanjutkan dengan re-entry H4. Kalau sebelumnya re-entry daily di kawasan ini kawasan re-entry H4. Nah, bila berlaku di re-entry H4, dia akan berlaku kembali di H1. Di sini juga berlaku extreme magic kalau teman-teman tahu. Nah, di sini kalau berlaku extreme magic, nah di sini ada satu yang memenuhi ciri-ciri SOP, tapi di sini tidak lengkap syarat di M15 karena dia tidak memberikan kita satu arah kuku. Ya, makanya dia turun kembali. Di area sini baru bagi arah kuku. Jadi cari dulu yang jelas, yang sesuai dengan SOP. Ya. Nah, untuk goal, untuk analisa mungkin minggu ke depan. Untuk goal di sini belum ada reverse candle di weekly dan di daily juga masih di kawasan-kawasan area top BB dan E550 belum berdekat-dekatan dengan low BB, potensi kenaikan masih ada. Tapi di sini ada reverse retest pada H4, kemungkinan dia akan pergi sekurang-kurangnya ke mid dan area E550. Kenapa? Karena di H1 ada satu arah kukuh sell. Ya, kemungkinan akan sampai apabila dia buat momentum sell di area sini atau dia akan berlaku reject untuk naik kembali. Di area ini kita akan pantau ketika di kawasan ini reject di M15 buat arah kuku, kita boleh buy ikut re-entry pada H4. Nah, itu yang kemungkinan akan berlaku di minggu depan. Apabila dia buat momentum, maka berkemungkinan dia akan mengambil re-entry daripada H4 ya, karena di sini belum ada tanda-tanda atau ciri-ciri penurunan. Ini zone zero loss daily berlaku pada gold dimulai dari sini. Ini semua re-entry zone zero loss buy yang mana ciri-cirinya MA50 cross dengan min BB, semua candle berada di atas min BB, MA510 sudah melintasi garisan min BB. Ini adalah re-entry yang cantik, zone zero loss buy. Oke, semoga bisa dimengerti dan nampak jelas ya analisa minggu ke depan dan apa yang telah berlaku dan kemungkinan yang akan berlaku. Nah, selanjutnya kita lihat yang tadi sudah share ke dalam grup juga tentang USD CHF. Oke, USD CHF kalau kita lihat minggu lalu, minggu lalu dia sudah bagi satu re-entry. Minggu lalu dia sudah bagi satu re-entry daripada weekly dan didukung oleh extreme diamond pada time frame daily. Di sini berlaku reverse, berlaku retest candle. Ketika berlaku rejection di kawasan extreme diamond dan sudah masuk di zona-zona re-entry, kita tunggu arah kukuh pada time frame ketiga. Kalau weekly, time frame ketiganya arah kukuh di H4, kita bisa tarik Fibo dari close body ke shadow. Dan kita sudah dapatkan satu TP1. Oke. Nah, selanjutnya di sini sebelum ke TP1 ada satu re-entry pada time frame H4 dan bila di H4 akan berlaku juga di kawasan H1. Bila berlaku di H1, kita tetap menunggu arah kukuh di time frame M15. Entry kita di mana? Di re-entry M15. Itu kita follow re-entry H4. Dan perjalanan re-entry H4 ini dimulai daripada re-entry weekly. Seperti itu. Jadi akan berlaku selalunya sama. Jadi entry kita mengikuti re-entry di trend time frame besar. Sebab itu lebih selamat entry kita. Jadi mau kita scalping, mau kita intraday yang mengikuti setup time frame besar lebih selamat. Nah, di sini pun di belakang berlaku
ekstrim, diamond, ya di sini reject. Nah, di sini ada golden setup, di sini diamond setup, ya. Bedanya apa? Kalau golden setup, MA50 bertemu di mid BP dan candle reject di kawasan mid BP dan MA50. Ini golden setup. Kalau ini diamond setup. Golden pertemuan mid BB, diamond pertemuan low BB dengan MA50. Kedua ini sama-sama kita menunggu time frame ketiga memberi satu arah kukuh yang ini. Tarik dari arah kukuh ke shadow terendah, maka kita bisa masuk entry di re-entry H4. Oke, dan kita dapati TP1 ada momentum dia akan pergi ke TP2. Ada momentum lagi dia akan pergi ke TP3. Oke, sehingga tidak ada momentum membuat MACD turun. Di sini pun selama tidak ada momentum, di sini masih ada re-entry daily. Ya, masih ada re-entry daily yang boleh kita validkan lagi dengan H4. Kita tunggu juga arah kukuh di time frame ketiga. Kalau daily arah kukuhnya di H1. Sebab daily time frame ketiganya H1. Weekly time frame ketiganya H4. Nah, semoga bisa dimengerti apa yang telah berlaku terlebih dahulu supaya kita bisa belajar menggunakan analisa apa yang akan berlaku ke depannya. Oke, nah di sini contohnya ada arah kuku. Nah, di saat di diamond setup ini area re-entry daripada weekly. Jadi diamond setupnya berlaku pada daily. Nah, minggu depan di sini ada satu arah kukuh pada daily. Nantinya ketika dia menuju ke re-entry di kawasan ini akan berlaku hal yang serupa apa yang telah berlaku antara weekly dengan daily seperti ini. Nanti ketika re-entry daily ini mengambil untuk menuju destinasi top PB, ya, di H4 akan berlaku extreme diamond. Saat ini minggu lalu mid PB dengan EMA50 masih di area sini. Artinya masih ada kenaikan. Nanti lama-lama MA50 ini berjauhan dengan candle dan ini kan nanti naik. BB dengan MA50 mulai bersilang dan naik. Nanti ketika mau mengambil re-entry daily, maka H4 MA50 akan bertemu dengan low BB. Disinilah akan bertemu dengan re-entry diamond setup untuk mengikuti re-entry dari CSAK daily. Dan nantinya kita akan tunggu arah kukuh di time frame H1. Saat ini belum. Ya, saat ini belum re-entry daily. Tetapi saat ini baru berlaku re-entry H4. Jadi berlaku diamond. Diamond yang ini pun tidak cantik karena ini close momentum. Ya, tapi kalau kita menunggu dia ada arah di sini baru ada satu sinyal awal yang mendukung untuk kenaikan. Tapi perlu kita ingat tetap yang memvalidkan re-entry time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Tapi kita mau di pertengahan. Kalau kita jenis mengejar pucuk akar, kita akan entry di ekstrim ataupun di MHV. Tapi kalau kita menuju yang agak sedikit medium risk kita akan entry setelah arah kuku. Kenapa kita tunggu arah kuku? Sebab arah kuku adalah melintasi mid BB. Peranan dan fungsi mid BB adalah garis pemisah antara kenaikan dan penurunan. Kenaikan baru bermula ketika ada momentum. Sebab momentum yang membawa pergerakan market. Jadi kalau kita jenis yang menunggu momentum, yang sabar, tunggu time frame ketiga membuat momentum. Tapi kalau kita menunggu medium risk, kita cukup menunggu candle arah kuku. Kalau kita menunggu yang sedikit high risk, kita akan masuk di pucuk akar antara ekstrim ataupun MHV. Tapi kalau kita masuk di ekstrim MHV, seringnya seperti ini, ada ekstrim, ada juga ekstrim, naik turun lagi. Ini jadi ekstrim lagi, naik baru kenaikan berlaku setelah ada arah kuku. Nah, itu di time frame ketiga.
Jadi untuk analisa kita untuk khususnya per USD CHF minggu depan, kita masih menunggu dan memantau re-entry daripada daily yang ini. Karena ini ada arah kukuh. Dan di sini memang belum ada satu momentum yang jelas. Nanti akan ada kenaikan lagi di H4, semakin naik nanti EMA50 dengan MACD akan semakin berjauhan sehingga MA50 akan bertemu. Barulah akan berlaku diamond setup untuk mengambil re-entry daripada daily. Karena destinasinya sekarang adalah ke top BB. Apabila dilanjutkan dengan momentum, maka nanti akan berlaku diamond setup beberapa kali di H4. Seperti contoh yang telah berlaku seperti ini. Akan berlaku selalunya diamond setup untuk penerusan daripada re-entry daily. Di sini re-entry weekly. Di sini re-entry daily. Re-entry weekly diamond berlaku di daily. Re-entry daily diamond berlaku di H4. Nantinya akan berlaku beberapa kali diamond apabila di time frame daily dilanjutkan dengan momentum seperti yang telah berlaku ini. Oke, setelah berlaku ini akan ada terjadi beberapa kali diamond setup di time frame H4 untuk re-entry daily. Di time frame daily untuk re-entry weekly. Oke, nah seperti itu. Jadi potensi untuk USD CHF untuk minggu depan kita masih menunggu untuk re-entry daily berlaku, destinasinya ke top BB. Tapi ketika nanti berlaku di kawasan re-entry, tetap perlu kita menggunakan validasi dengan multi time frame seperti yang telah kita ceritakan. Oke, nampak jelas? Kini coba satu pair lagi mungkin Euro USD ya, karena ini untuk menghemat durasi juga. Nah, contoh pada Euro USD juga di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, Euro USD weekly di sini berlaku sekali re-entry di kawasan MA5 MA10 yang akan berlaku diamond setup pada time frame daily. Nah, ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Ini ada momentum. Ada momentum nih. Bagaimana cara kita tahu dia momentum ini akan valid re-entry yang ini? Atau malah ini hanya sekedar mengambil re-entry daripada weekly. Nah, contohlah, kita anggap ini momentum dan menunggu kawasan re-entry daily. Tapi kita tahu re-entry daily ini masih bertentangan dengan weekly. Kenapa? Karena di sini momentum, di sini belum ada arah kuku buy. Jadi selama belum ada arah kuku buy, re-entry masih valid. Ingat secara asas. Nah, ketika kita anggap ini ada satu momentum buy pada daily dan kita anggap ini adalah hari entry buy, kita lihat validasinya. Oh, di sini kawasan-kawasan rejection. Rejection EMA50. Dia hanya akan naik sampai ke top PP. Tidak ada momentum terjun lagi. Sebab apa? Trennya masih downtrend daripada weekly. Jadi di H4 kalau kita ikuti re-entry daripada daily, nah di sini kita lihat di time frame H1 hancur. Di sini ada momentum jadi MAV. Kenapa? Karena tren sebenarnya masih downtrend. Sehingga re-entry daily ini hanyalah sekedar mengambil untuk MAV. Sebab EMA50 masih mendominasi untuk downtrend. Ya. Nah, jadi tren kalau EMA50 masih di atas, maka tren masih kuat untuk turun. Jadi analisa kita untuk minggu depan masih mencari re-entry sell daripada daily. Kenapa di sini ada satu arah kukuh? Nanti akan berlaku re-entry, akan berlaku diamond setup pada hampasan ini. MA50 masih berdempetan dengan mid BB. Nantinya ini aja akan jadi momentum
akan turun, nantinya MA50 ini akan ketarik ke atas dan bertemu dengan top BB. Jadinya nanti akan ada kenaikan reject kawasan top BB beberapa kali untuk diamond yang mengikuti daily sekurang-kurangnya ke low BB. Bila lanjut momentum, maka diamond akan berlaku beberapa kali pada time frame 4. Itu yang kita tunggu. Kita tunggu yang jelas lah, yang sesuai dengan SOP yang memudahkan kepahaman di awal-awal. Tapi kalau kita sudah menguasai multi time frame, maka kita bisa menerapkan SOP yang lain. Saat ini dan telah lama Mimin memang sudah bagi SOP ini yang memudahkan penglihatan kita sendiri. Ya, karena sebelumnya hanya banyak yang bertanya ataupun yang chat tentang scalping, maka scalping lah yang Mimin bagikan SOP. Tapi sebenarnya secara tidak langsung SOP ini bisa digunakan untuk intraday dan swing. Sebab dengan SOP ini kita mengenal zone terbaik, zone yang jelas seperti itu. Jadi bila kita sudah melihat zone yang baik, zone yang sering berlaku berulang-ulang, bila tak cantik tinggalkan, cari di pair lain. Ya, cari di pair lain. Kuasai yang jelas, komitmen untuk mengikuti, insya Allah aku bisa grow tanpa mengikuti SOP-SOP yang lain. Tapi kalau kita sudah banyak akun yang profit, kita bisa terapkan SOP-SOP yang lain. Misalnya, satu akun akan entry di pucuk akar, satu akun akan entry setelah arah kuku, satu akun akan entry setelah momentum. Itu bisa diterapkan. Tapi di awal-awal coba terapkan SOP yang Mimin bagi, insya Allah bisa grow. Jadi supaya durasi tidak terlalu panjang, Mimin rasa Mimin cukupkan sampai di sini dulu berkenaan sharing kita kali ini. Berkenaan dengan apa yang telah berlaku yang sesuai dengan SOP dan apa yang kemungkinan akan berlaku di minggu depan. Semoga bisa kita pantau dan sesuai harapan. Apapun tetap kita gunakan validasi konfirmasi untuk entry. Ya, ukur selalu resiko kita apabila tidak sesuai. Sebab setup tidak selalu valid, tapi setidaknya dengan menggunakan SOP ini kita bisa lebih jelas memfilter take profit dan SL kita di market. Terserah yang digunakan time frame pertama sekurang-kurangnya menyarankan H4. Ya, H4 daily, weekly dan ke atas itu boleh. Tapi kalau H4 ke bawah itu apalagi per currency itu pipnya agak sedikit. Jadi kelelahan kita, jadi over trade. Oke. Oke, itu dia kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil peluang yang ada. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.